Halo, shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, judulnya Mari Kita Berbuah. Dalam tema sentral kita tentang buah dalam Tuhan, kita akan bicarakan tentang orang Kristen harus berbuah. Seperti Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 1-2. Saya baca bagi saudara. Yohanes 15 ayat 1-2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 1-2. Ini berarti sesuai dengan ayat ini firman Tuhan katakan setiap ranting itu harus berbuah. Karena Bapa itu peduli dengan buah sehingga dia senantiasa membersihkan ranting. Ada yang tidak berbuah dipotong, tetapi ranting yang berbuah dibersihkannya. Artinya kita punya kehidupan ini selalu dipantau oleh Bapa. Dan Bapa rindu kita semua berbuah. Saya dan saudara berbuah dalam Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan kalau Bapa itu memelihara kita, artinya Dia memotong, Dia memangkas kita sebagai ranting supaya kita berbuah. Kata dibersihkannya itu artinya dipelihara oleh Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu dapat berupa yang pertama penyucian melalui firman-Nya, mensucikan kita daripada dosa maupun kesalahan kita. Yang kedua, pemeliharaan itu dari Tuhan berupa ujian iman yang membentuk karakter kita. Yang ketiga, pemeliharaan dari Tuhan justru menjadi penyediaan sumber daya apapun yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan yang keempat, dibersihkannya atau dipelihara Tuhan itu artinya kita dipersiapkan untuk melayani Dia. Ada peluang untuk melayani Tuhan. Mari kita bahas 4 perkara ini. Yang pertama, dibersihkannya, setiap ranting dibersihkan oleh Tuhan. Artinya ada pemeliharaan Tuhan di sana, bahwa itu ada penyucian. Penyucian itu berupa disiplin yang Tuhan berikan karena Tuhan menganggap kita sebagai anak. Dan itu menjadi bukti bahwa kita adalah anak, bahwa kita disucikan oleh Tuhan. Penyucian adalah tanda kasih dari Tuhan, bukan murka. Penyucian itu untuk kebaikan dan kekudusan kita. Dan penyucian itu agar ada damai, sejahtera, dan kebenaran dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat 5-6 katakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mendidik orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa setiap anak yang diakuinya. Jadi penyucian Tuhan maksudnya untuk Tuhan mendidik kita. Jadi kata dibersihkannya itu adalah pemeliharaan Tuhan yang tadi sudah kita bahas, bahwa itu artinya untuk dididik, disucikan. Dan yang kedua, dibersihkannya berarti ujian iman yang membentuk karakter kita. Bahwa semua kita, ya siapapun, tidak peduli laki-laki, perempuan, pendeta atau jemaat, itu akan dibersihkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk diubah menjadi seperti Yesus. 2 Korintus 3 ayat 18 katakan, dan kita semua dengan muka yang tidak terselubung memandang kemuliaan Tuhan, sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pemeliharaan Tuhan berupa dibersihkannya itu adalah membentuk iman kita. Itulah ujian iman. Ujian iman itu berguna, yang pertama tadi diubah menjadi seperti Yesus, dan yang kedua supaya kita dapat mengandalkan Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 9 katakan, dalam keadaan yang sangat terdesak, kami benar-benar merasa tidak berdaya, sehingga kami tidak lagi mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Jadi pembentukan karakter oleh Tuhan supaya kita dapat mengandalkan Dia. Yang ketiga, dibersihkannya atau pemeliharaan Tuhan itu artinya adanya tersedia sumber kehidupan. Penyucian itu membuat kita disediakan sumber. Penyucian maupun disiplin memiliki tujuan positif agar kita semakin berbuah, semakin kudus, semakin serupa dengan Kristus, dan membawa damai sejahtera bagi kemuliaan Allah.
Jadi relakan diri saudara untuk dibersihkan, untuk dipelihara oleh Tuhan, karena di situ terletak penyediaan Tuhan. Firman Tuhan katakan Matius 17 ayat 20, kita bisa berkata kepada gunung dan gunung itu akan pindah karena ada penyediaan Tuhan bagi kita. Saya tidak tahu gunung apa yang engkau alami saat ini. Apakah itu gunung penyakit, gunung persoalan keluarga, gunung keuangan, gunung hutang, atau gunung tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan engkau dan saya bisa berkata kepada gunung itu dan gunung itu akan pindah. Matius 17 ayat 20 berkata, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi gunung bisa kita pindahkan dengan iman kita. Dibersihkan artinya pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memelihara jemaat Filipi dan jemaat Korintus maupun Paulus ketika dia memberitakan Injil, Tuhan juga semakin memelihara engkau. Dan pemeliharaan Tuhan itu berarti engkau semakin banyak buahnya. Dalam kisah jemaat Filipi itu suka memberi kepada Paulus, khususnya ketika dia merintis pelayanan di Tesalonika maupun di Korintus. Jemaat Filipi banyak memberi untuk Paulus. Bahkan termasuk ketika dia dipenjara di Roma, jemaat Filipi juga memberi dengan persembahan yang banyak untuk Paulus sehingga dia tidak kekurangan apa-apa. Dalam Filipi pasal 4 ayat 15 sampai 16 di sana dikatakan bahwa Paulus berterima kasih kepada jemaat di Filipi karena memberkati dia. Dan hasilnya apa? Ketika jemaat Filipi memberkati Paulus, mereka semakin banyak berbuah. Ayat 17 sampai 19, ayat 17 sampai 19 Filipi pasal 4 dikatakan di sana bahwa oleh karena pemberiannya itu jemaat Filipi itu semakin ada hasilnya dan mereka itu dicukupkan, dipenuhi segala keperluannya karena mereka sudah memberkati Rasul Paulus. Yang berikut ya, dibersihkannya itu adalah merupakan pemeliharaan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat peluang melayani Tuhan. 40 tahun Musa di padang gurun disucikan, dibersihkan. Itu untuk apa? Mempersiapkan dirinya untuk bisa memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel, keluar dari Mesir, bisa membelah laut dan lain sebagainya, karena Tuhan sudah mempersiapkan Musa. Jadi kalau Tuhan mempersiapkan Anda dibersihkan, Anda dipelihara oleh Tuhan, itu maksudnya Tuhan ingin Anda melayani Dia. Dan pelayanan seperti itu adalah pelayanan yang luar biasa karena Anda sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebagaimana Musa dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Musa yang melayani Tuhan itu kemudian mengalami mujizat. Mujizat yang Musa alami luar biasa. Mulai daripada tula-tula yang dia lakukan di Mesir sampai kemudian di padang gurun pun Musa mendatangkan mana, mendatangkan burung puyuh, dan Musa mendatangkan air keluar dari gunung batu kepada orang Israel. Di padang gurun, gunung batu itu gersang, kering, tidak mungkin ada air. Tetapi justru di gunung batu itu keluar air. Itu mujizat. Ketika engkau dibersihkan oleh Tuhan, itu engkau disiapkan untuk mengalami mujizat. Ketika mujizat engkau alami, engkau akan memuliakan Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi ketika engkau melayani Tuhan, engkau berbuah, menghasilkan buah, itu demi kemuliaan Allah, di mana engkau mengalami mujizat di sana. Dan ketika mujizat terjadi, itu mujizat itu akan mengherankan Anda. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan kita itu luar biasa. Jadi mari berikan dirimu untuk dibersihkan Tuhan. Berikan dirimu untuk dipelihara oleh Tuhan. Karena kita tahu bersama-sama pemeliharaan Tuhan itu, pembersihan yang Tuhan lakukan itu untuk membuat kita dapat mengalami mujizat, melihat mujizat. Anda mau melihat mujizat? Biarlah Anda terus melayani Tuhan. Anda rela dibersihkan oleh Tuhan supaya Anda semakin banyak buahnya. Amin.